سيدنا محمد بن عبد الله القائم بالله مع الله وسيله وفرج الله معه اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Kepada Ta'ala Alhamdulillah dan syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha wallahu khabirun bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Para asatidzah, para kiai, para ustaz, pada khususnya ini ada Ketua Mushola Nur Al-Amaliyah Akhirul Kiram Ustaz Allah Biduluri semoga beliau punya umurnya ya. Dan para pengurus yang lainnya mudah-mudahan senantiasa dijadikan orang-orang yang istiqomah husnul khatimah, juga mudah-mudahan senantiasa selalu dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Para asatidz yang lainnya, Aina Ustaz Majid Samsudin, Ustaz Pendidikan, Dr. Ustaz Hafidin, Aswadai, Iwa Haji Mantan, dan Ustaz Hendra, serta asatidz yang lainnya. Saya tidak sebutkan satu persatu, insyaallah tidak mengurangi rasa ta'alim dan harapan kami. Mudah-mudahan di pagi yang berbahagia ini Allah berikan kita semua rahmat dan inayahnya, tidak pulang dari sini kecuali mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua menjadi umat yang istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, dan diberikan kekuatan untuk menjauhi larangan-larangannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah, saya sebenarnya bukan berceramah, masih musyawarah, cuman karena ya dadakan pakai tahu bulat ya, dadakan ini main tembak-tembak aja. Tapi mudah-mudahan biasa kalau ditembak mah gedean dikit gitu ya. Biasanya begitu ya, kalau dijadwalkan itu ya biasa-biasa aja. Tapi kalau ditembak tuh gedean dikit biasanya. Pahalanya maksudnya gitu ya. Pahalanya. Ya, mudah-mudahan dia tersinggungnya beneran. Bercanda beneran. Hadirin Allah, mari ngaji di pagi ini kita buka Quran surat As-Saff. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Sepotong ayat aja dulu. Ya, kalau sampai selesai sampai jam 12. Itu ya. Intinya Allah menyerukan dalam ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Ya, takut dalam arti kita hidup di dunia ini sementara. Ya, ada lagi kehidupan yang paling jauh, abadal abidin. Takut kita mati su'ul khatimah. Takut kita tidak dapat maghfirah Allah. Takut tidak mendapatkan rahmat Allah. Maka kata Allah dilanjutkan kalimat keduanya, wal tanzur nafsu ma qaddamat. Ayat ini asbabun nuzulnya sebetulnya kita harus evaluasi diri, mengintrospeksi dan mengevaluasi serta kita mengantisipasi hari esok. Ya, karena Allah lihatlah masa depanmu, jangka pendek, ada jangka panjang. Jangka pendek selama di dunia. Ya, yang malam ini umurnya udah 50, belum tentu ke depan 50 tahun lagi. Yang malam ini udah 60 tahun, belum tentu 60 tahun ke depan, tapi jangan ke belakang. Ya, apalagi udah 70, bonusnya udah banyak.
paling juga jangan-jangan juga 3 tahun lagi kalau lihat standar Nabi gitu ya. Apalagi 62 tahun, 11 bulan, 29 hari, jangan yang sehari lagi nih. Itu rahasia Allah, misterius problem. Nggak usah takut, nggak usah pesimis. Wah, jangan-jangan saya duluan. Kenapa? Umur saya 80, nggak masalah. Ya, kalau masalah meninggal atau masalah mati mah, per aja gitu. Mau Ustaz duluan, saya belakangan boleh. Atau saya belakangan, bapak-bapak duluan monggo, silakan. Yang lurus-lurus aja dah, gitu ya. Nah, itu artinya kita per aja masalah itu mah. Yang penting siap dan tidak, itu kembalikan kepada kita. Maka kata Allah penekanan pada ayat ini, lihat masa depan jangka pendek. Kata Allah kalau jangka pendek itu hayatan thayyibah, hidup yang baik. Modalnya surat An-Nahl, man amila ya sholihan min dzakarin aw unsa. Barang siapa yang beramal saleh aja, baik laki atau perempuan, ya beriman pada Allah, wala nuhyiyanahu hayatan thayyibah. Kalau pengen bahagia dunia jangka pendek nih, ke depan berapa tahun, ya, maka beramal soleh itu sebanyak-banyaknya. Contohnya wasilah subuh, itu baik banget, ya. Insya Allah bisa di sini bisa nambah jemaah kita, ya. Tidak ada jemaah dari sini, ya. Kita minta aja dulu dari akitiran, gitu ya. Agak ada yang ngangkut satu-satu ada, gitu ya. Tapi insya Allah amalian juga. Pengurusnya duluan besok datang. Insya Allah. Mudah-mudahan istiqomah semua ada dari Cilangkap, dari Munjul, jauh-jauh dari Pamekaran, kemudian biasa. Alhamdulillah. Nilainya amal soleh. Jangka pendek kita dijadikan oleh hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik kan terhindar dari kekerasan, kezaliman, kejahatan, ya, bahagia, damai, sejahtera, nyaman. Itu kehidupan yang baik dalam jangka pendek. Tapi dalam jangka panjang bukan itu. Ya, surat Al-Imran ayat 16 dan 17. Allah menyampaikan dalam ayat ini, siapakah orang-orang yang terbaik di akhirat nanti? Yang diminta oleh orang-orang yang bertakwa cuma 2. Qalu innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Kebaikan di akhirat itu yang diminta enggak banyak, cuma 2. Kalau di dunia kan kita minta, ya Allah, ya baru punya anak-anak, belum punya Alphard. Itu di dunia begitu. Ya Allah, baru 1, istrinya minta 4. Sini gitu ya. Ya Allah, duitnya baru sedikit minta berlipat, itu dunia. Tapi di akhirat kan nggak minta duit, nggak minta mobil, nggak minta jabatan, nggak minta pangkat, kedudukan, enggak. Yang diminta di akhirat itu cuma 2. Ya Allah, ampuni dosa, hindarkan dari api neraka, tulis aja. Nggak minta mobil yang mewah, nggak minta gedung yang mewah, nggak minta pangkat dan jabatan, nggak minta duit yang banyak, enggak. Kagak laku di akhirat itu. Yang diminta jangka panjang kita di akhirat itu menentukan kepada kita di dalam surat Al-Imran ayat 16-17 itu, innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Cuma 2. Ya Allah, kami beriman, kami beramal soleh waktu di dunia, rajin melangkah kemanapun untuk silaturahim, untuk berjamaah, untuk ngaji. Tujuannya ya Allah, andaikan banyak dosa, dan memang banyak dosa, hapuslah dosaku. Dan yang kedua ya Allah, hindarkan dari siksa api neraka, insya Allah. Ini maka kita sekarang pagi ini mudah-mudahan bermanfaat yang saya sampaikan. Kita minta yang 2 aja tadi untuk kehidupan akhirat jangka panjang nanti. Ya, jangka pendek ini yang nikmati aja deh yang ada. Yang kita miliki hari ini nikmati, jangan terlena dengan impian ini. Tapi akhirat kita canangkan ampunan dan siksa api neraka dijauhkan, insya Allah. Bagaimana caranya? Ayat yang ke-17 Allah menjelaskan konsepnya kalau ingin di akhirat nanti kekal abadi bahagia dalam maghfirah Allah. Ada 4 kriteria. Pertamanya as-sabiri was-sadiqin wal-qanitin wal-munfikina
wal mustaghfirina bil ashar. Mudah-mudahan yang 5 ini ada pada diri kita semua, insya Allah. Hadirin Allah, kalau ingin terhindar di akhirat nanti dari siksa api neraka, dibebaskan dari dosa, intinya bahagia di akhirat. Ya, di dunia sudah cukup dah bahagia kita, yang penting bisa sholat, bisa ngaji, bisa amal soleh. Ya, walaupun kita masih pengen jadi presiden juga, ya masalah dah. Pengen jadi anggota DPR, silahkan pada daftar dari sekarang. Itu ya, pengen jadi calon silahkan. Itu dunia kok. Yang penting akhirat nanti akan bahagia apa enggak? Kata Allah, as-sabiri. Pertama, kalau ingin bahagia di akhirat itu, jadilah orang-orang penyabar, sabar. Jadi ketua musyawarah itu harus sabar banget. Kadang-kadang dicaci, kadang-kadang difitnah, ya, kadang-kadang ada aja. Yang saya rasakan begitu, ya, harus sabar. Insya Allah deh kami di sini sabar banget ya. Pokoknya mau diomelin, yang sabar dah. Gitu ya. Yang penting kalau udah sabar itu pasti subur. Kalau udah subur pasti bahagia. Ya. Jangan dikira enak jadi ketua musyawarah itu. Sampai-sampai saking ada orang yang kritisnya, diaudit masalah peta amal aja. Ya Allah, ngamal kagak? Ya, koreksi ya. Tuh, ada yang begitu. Sono, yang Amerika sono sih, agak beda sini mah ya. Sampai duit kotak dikoreksi itu ya, mau dia audit dikemanain ya, masya Allah. Padahal ngamal kagak. Itulah manusia-manusia munafik ya, jangan begitu. Ya kita harus sabar. Sabar menghadapi keluarga, sabar dalam menghadapi kita berbagai permasalahan, baik di masyarakat, terutama kalau kita punya jabatan. Ya jabatan apa aja, RT, RW, atau kita jadi ketua apa saja, itu dituntut oleh Allah. Kamu sabar apa enggak? Ya, sabar sejauh mana kesabaranmu. Dan ingat, orang-orang yang sabar itu urutan masuk surganya itu urutan yang keempat. Ya, jangan kita temperamen, maka kalau ada orang ngeritik, marah, jangan, biarin. Sabar. Kenapa? Orang yang sabar itu masuk surganya urutan yang keempat. Pertama, beriman, beramal soleh, saling menasehati. Yang keempatnya, orang-orang yang sabar masuk surga. Insya Allah. Banyak ahli wasilah subuh pada sabar semua. Ada orang jalan, kagak ada orang jalan juga. Ya, jadi harus fleksibel. Kagak bisa jadi MC, harus bisa. Jangan-jangan kagak bisa ceramah, harus bisa juga. Karena kalau kagak ada yang lain, siapa lagi yang ganti? Ya masa bubar? Harus sabar. Ya orang sabar itu insya Allah, ya Allah siapkan dosanya dihapus. Ya, yang kedua, siksa api neraka dijauhkan. Insya Allah. Sabar banget di sini ya. Apalagi udah tua-tua begini, tanggal tua begini harus sabar banget ya Allah. Kapan datangnya tanggal 1? Kayaknya masih setahun lagi padahal. Ya itulah manusia kalau sudah berharap dunia begitu. Ya, tapi kita sabar dalam menghadapi berbagai permasalahan di dunia. Ya, kebanyakan. Yang keduanya, wal munfikina. Kalau kita ingin di akhirat itu bahagia, nyaman, damai, dan mendapatkan rahmat Allah, surga menanti, kata Allah, wal munfikina. Jadilah orang-orang pemurah, gemar berinfak. Ya, pagi-pagi berinfak, siang berinfak, sedekah, keluarkan. Kenapa? Allah menitipkan bagian kecil dari rezeki kita untuk orang lain. Bahasanya Al-Quran, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Min di sini kalau menurut ilmu nahwu minta ilmiah. Enggak minta semuanya Allah. Punya duit 1 miliar, enggak harus semua dikeluarkan, sedekah, zakat, sampai habis kagak. Mimma sebagian kecil, 2,5% dari 1 miliar. Ya, ini ketua DKM punya duit 1 miliar. Hari ini 14,5%. Berapa? Itulah yang akan jadi teman kita di surga nanti, di akhirat nanti, yang 2,5%.
Apalagi kalau subuh, Masya Allah. Orang-orang yang gemar berinfak di pagi hari subuh begini nih, biasanya kotak utar sini ya, Masya Allah. Jadi kotaknya, ya, orang ahli-ahli sodako semua. Orang yang suka ibadah sodako di pagi hari, yang doa siapa? Malaikat. Ya Allahumma anfik fi bukura. Malaikat berdoa, ya Allah, orang-orang yang suka berinfak di pagi hari, berkahkan dan gantilah hartanya. Begitu. Ya. Lain lagi dengan orang yang kikir dan pelit, didoakan oleh malaikat, ya Allah, hancurkanlah orang yang pelit di dunia ini. Kalau musola itu subuh, walaupun 1000 perak atau duit masukin ke kotak. Yang di rumah ada 100 juta, itu mah habis sebulan juga, setahun habis dimakan sama ahli waris. Yang 1000 itu yang akan jadi teman kita. Maka Al-Quran itu hampir 60 ayat amanu amilus amalan itu berdampingan. Iman gak manfaat kalau nggak ada amal soleh. Amal soleh gak manfaat kalau nggak beriman. Jadi orang yang beriman infak, orang yang beriman amal soleh, orang yang beriman pasti silaturahim, orang yang beriman gemar melangkahkan kaki di waktu subuh. Insya Allah. Inilah jamaah musola amaliyah. Alhamdulillah di jamaah mana lagi setiap hari. Kayaknya subuhnya kalau tiap hari gak muat ya, sampai keluar-luar ya, gak ada yang masuk. Insya Allah ya pertama di sini mah, ya di sono, ya, Masya Allah luar biasa. Generasinya juga generasi yang persiapan ya, Masya Allah. Generasi persiapan semua. Kalau kata begitu mau kemana dan mau apa yang dibanggakan? Ya, kata Allah, idza jaa ajalukum la yastahiruna sa'ah. Kalau sore ajal tiba, ya nggak bisa dipundurin. Teman saya, ya artis itu, Taufik, lagi goes. Istirahat capek tuh, mendadak sepeda, jatuh langsung. Tuh, itu namanya Allah tidak kompromi dulu. Saat itu pulang-pulang lagi olahraga, ya kan? Kontroversi olahraga itu identiknya orang sehat. Orang sehat kan mati. Allah tidak melihat sehatnya, tidak lihat mudanya, tidak lihat tuanya, tidak lihat sakitnya. Ya, ada lagi seorang kepala restoran gagah baru pulang dari Mekah, Masya Allah. Lagi sholat, Allahu Akbar, lekat. Alhamdulillah. Dengan innalillahi kalau di sholat, alhamdulillah. Lagi sholat pulang, Masya Allah. Luar biasa. Ya, punya jabatan Kapolsek, ya, Kapolsek, ya, meninggal Anton, ya, kami sih. Ini lagi sholat beribadah. Banyak contoh-contoh yang konkret seperti demikian. Pulang ke akhirat itu harus husnul khotimah. Bagaimana caranya? Orang yang husnul khotimah itu di akhiratnya pintu surga terbuka, neraka digembok, dosa bersih di sisi Allah. Alhamdulillah. Kembali kepada surat Yasin ayat 12. Ya, apa yang akan jadi saksi nanti di akhirat, yang akan dipertanggungjawabkan dan akan menemani kita dalam surat Yasin ayat 12 itu Allah berfirman, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa athar. Ada dua kata yang harus kita garis bawahi. Naktubu catatan, ma qaddamu yang sudah lewat, asaru bekas yang sudah lalu, meninggal usia 70 tahun ke belakang tuh. Itu catatan-catatan kita yang akan ditanggungjawabkan. Wa asarum yang kedua bekas-bekas. Menurut Syekh Amami, Zahirullah dalam kitab tafsir Yasin, yang dimaksud asar di sini, ya orang intikal dalam masjid, dalam musala, dalam majlis taklim, bekas langkah kakinya menuju musala mau berjamaah, menuju masjid, menuju ke majlis taklim mau ngaji. Itu langkahnya itu akan menjadi saksi saat dibangkitkan di alam barzah nanti, insya Allah. Maka ahli wasilah subuh kemana aja, yang dekat jalan kaki, jangan pakai motor lagi, Cilangkap, Bocor, jalan kaki sini, Bidul Walidain, udah, nggak usah pakai motor lagi. Apa? 1 langkah, 10 kebaikan.
catat 10 kejahatan dihapus. Nah kalau dari birrul walidain kemari berapa ribu langkah, gempor deh. Yang penting di akhirat bahagia. Enggak begitu juga bos, tenang aja. Besok naik mobil malah, ya. Gitu ya. Nah maksudnya setiap langkah kita menuju kebaikan itu di alam akhirat nanti, di alam barzah pertama kali, wa amsarahum kata Allah, bekas-bekas kamu. Ya, mana wasilah subuh bukannya seputar pondok Cilangkap Mojo. Kita besok Pak Bali, jalan kaki aja. Jauh kaki jauh-jauh jalan kaki kamu sholat wasilah subuh. Nah, apa untungnya? Wah, kamu sih mau dunia aja. Saya mau ke akhirat, dari sini ke Bali ya berapa juta langkah. Bayangkan, nggak usah jalan lagi, cukup ini juga. Bisa, Allah udah kebangetan banget itu ya. Emang kagak ada pesawat. Gitu ya, malah bukan ada duit gitu ya. Nah, artinya apa? Semua kegiatan kita ingin bahagia di akhirat itu, ya, terhindar dari siksa api neraka, dihapuskan dosa kita, sabar, gemar berinfak. Ya, bekas-bekas langkah kita di dunia ini akan menjadi saksi di akhirat nanti. Imam Syafi'i di dalam kitabnya menjelaskan, kalau kita taklim atau ngaji di majelis taklim yang rutin, kita itu jangan kita pindah-pindah, duduklah di situ. Pojok aja nyender di situ. Oh, di tengah-tengahnya. Kenapa? Satu saat ketika malaikat turun memberikan rahmat, orangnya kagak ada, kagak jadi. Makanya kalau ngaji itu jangan pindah-pindahan, tetap aja di situ. Ya, lain lagi dengan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah, fajar di sini. Kemudian di sono, bahagia di sono. Bagus, lebih banyak tempat yang diinjak pakai salat, lebih banyak akan jadi saksi bumi yang kita injak di dunia ini. Alhamdulillah. Insyaallah jamaah wasilah subuh, jamaah musalah amalia, semua selalu mendapatkan ridho, istiqomah dan husnul khotimah. Intinya itu. Ngaji mau usah lama-lama, nanti lupa lagi, ya. Kalau lupa lagi, akhirnya kagak jadi dipakai. Intinya segini aja deh, ya. Kita cuma 10 menit bertemu di hari ini. Surat As-Saff ayat berapa? Ayat terakhir tuh kalau salah ya, lupa ayatnya. Ya, tolong digarisbawahi. Surat Yasin ayat 12, tolong dibaca, taruh di pintu. Baca keluar masuk. Inna muslim, kami akan dihidupkan lagi. Kan masih hidup, nanti mati dulu. Bis mati dihidupkan lagi. Apa yang akan kita bawa di sana? Cuma 2, pekerjaan yang sudah dan bekas-bekas langkah kita. Itu aja. Bekas langkah kita kemanapun, baik dan buruk, dinampakkan oleh Allah. Ya, yang baiknya jelas semua akan menjadi saksi di hadapan Allah. Kenapa? Di dalam kitab Majalis Salihin dijelaskan, di dalam kitab Al-Mukhtarul Hadis juga disebutkan, sesungguhnya bumi innal ardo, kata Nabi, sesungguhnya bumi setiap hari 70 kali memanggil-manggil kepada anak Adam, ya ibna Adam, ya ibna Adam, 70 kali. Kita budak aja kagak dengar. Itu bumi yang kita ingat kan ngomong, wahai anak Adam, wahai anak Adam yang lewat, wahai anak Adam siapa nih? Oh Bapak RT, anak Adam siapa nih? Bapak Ketua Musyola, wahai anak Adam siapa nih? Ketua DKM. Itu dipanggil, ya. Bolehlah kata bumi, sekarang kamu sorak-sore langkah, bisa sambil siul-siul jalan, ketawa-tawa di atas punggungku. Kata bumi, satu saat kamu akan masuk ke dalam perutku. Benar kan? Benar. Apa mau dibakar matinya? Silakan aja, kamu ceburin ke laut, pasti dikubur lah. Ya itu, bumi itu ngomongnya begitu, ngancam kepada kita tiap hari. Silakan sorak-sorai, hidup semau kamu di atas punggungku, kata bumi. Tapi ingat, satu saat kamu akan menangis di dalam perutku. Na'udzubillah. Sebelum itu terjadi, mari kita persiapkan amal soleh. Pertama, perbanyaklah wasilah subuh. Kenapa? Wasilah subuh itu wadah silaturahim sama di subuh. Jadi subuh orang tua pada tidur, itu udah ngayang kemana aja. Bukan nyari kopi, bukan nyari teh, bukan nyari snack, bukan nyari rahmat Allah. Ya kalau nggak ada dimakan, kalau enggak ya kalau ada dimakan, kalau ada dimakan itu mah.